Untuk itu Engkau lah yang layak dipuji. Kami manusia berdosa, Engkau cari dan Engkau selamatkan. Lewat penebusan anak Tuhan kami Yesus Kristus, pengantara kami. Bahkan kami manusia yang lemah, Engkau kuatkan. Karena Engkau lah Allah Kudus, penolong kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Kami menaikkan segala pujian hanya bagi-Mu. Kami merendahkan hati, kami akan beribadah kepada-Mu. Biar Engkau yang menolong kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang sorga, selama jadilah kehendak-Mu Yesus Kristus. Berikanlah hari kami sujud dan ampunilah kami seperti orang bersama kami. Janganlah pencobaan daripada yang jauh. Kaulah kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari bersama kita akan mengungkapkan pengakuan iman secara komunal dan kesempatan ini kita akan mengucapkan katekismus bagian yang ketiga tentang syukur yang wajib dipersembahkan. Jemaat apa yang Allah kehendaki dalam perintah yang kelima? Agar kamu menghormati, mengasihi, dan setia kepada ibu bapakmu dan kepada semua orang yang diberi kuasa atasmu, dan tunduk pada pengajaran dan hukum mereka dengan ketaatan yang patuh, dan juga agar kamu bersikap sabar terhadap kelemahan dan kecacatan mereka, karena Allah berkenan memerintahkan melalui tangan mereka. Kita adalah umat yang berdosa, hanya belas kasihan Tuhan kita boleh beroleh keselamatan. Untuk itu jemaat kesempatan saat ini, marilah kita mengaku segala dosa-dosa kita dan pengakuan dosa mengenal, bahkan mengaku dosa-dosa pribadi kita. Kita akan diantar dengan sebuah pujian. Oh Tuhanku, sucikan hatiku. Sucikan hatiku.
Jemaat, dengan penuh kerendahan hati kita mengungkapkan pengakuan dosa komunal. Allah Bapa di surga, kami umat-Mu datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rendah, mengakui segala dosa, kelemahan dan kegagalan kami. Kami menyadari bahwa kami belum mampu mengasihi Engkau dengan segenap hati dan jiwa kami. Kami seringkali tidak menaati perintah-perintah-Mu karena keinginan daging dan kecenderungan hati kami yang berdosa. Kami juga mengakui bahwa kami telah gagal mengasihi sesama sebagaimana yang Engkau kehendaki. Engkau mengetahui setiap konflik dan relasi kami yang bermasalah, termasuk di dalam keluarga kami sendiri. Sebagai anak, kami mohon ampun karena belum mengasihi orang tua kami sebagaimana mestinya. Sebagai orang tua, ampunilah kami karena sungguh-sungguh mengasihi dan menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami. Dan ampunilah kami karena telah gagal mengasihi saudara-saudara kami. Tuhan, ampunilah semua dosa kami dan sucikanlah hati serta kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Imam Besar Agung kami mengakui segala dosa ini kepadamu. Amin. Jemaat, mari kita mengaku dosa pribadi kita. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, di hadapan-Mu tidak ada sedikit pun yang tersembunyi. Kami telah mengaku dosa kami secara pribadi, tapi sebagai manusia, mungkin kami masih menyembunyikan, masih menyimpan dosa-dosa yang tidak mampu kami ungkapkan. Tuhan, lihatlah dan kasihanilah kami. Amin. Roma 5 ayatnya yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah jaminan bahwa Allah telah mengampuni segala dosa kita. Kita akan berdoa syafaat. Jemaat, mari mengungkapkan itu dalam hati kita dan saya akan memimpin doa syafaat. Mari berdoa. Sekali lagi ya Tuhan, segala kemuliaan hanya untuk Bagi-Mu. Di kesempatan ibadat pagi hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk segala pergumulan yang kami lihat, bahkan telah kami rasakan dan kami alami. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau melihat semua yang terjadi di dalam negara kami ya Tuhan. Suhu politik yang mulai meninggi. Ada potensi-potensi untuk perpecahan Tuhan, karena perbedaan paham maupun perbedaan tujuan. Tuhan, kasihanilah negara kami. Engkau lihat semua pribadi maupun kelompok-kelompok yang berkeinginan untuk memecah belahkan negara bangsa kami Tuhan. Kasihanilah kami ya Bapa, karena negara Tuhan yang dirikan. Biarlah Engkau yang menjaga, melindungi, bahkan yang memimpin.
bangsa dan negara kami. Tolonglah para pemimpin negara kami, tokoh-tokoh bangsa, bahkan pemerintah, presiden, bahkan jajaran kabinetnya. Semua kebijakan, program-program yang dijalankan, biarlah itu semua berguna, bermanfaat untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa dalam surga, serahkan perjalanan bangsa dan negara kami hanya ke dalam tangan-Mu. Pun kesempatan yang berdoa bagi gereja kami, Gereja Presbyterian Reform Injil Indonesia. Tuhan menjaga, melindungi, dan senantiasa terus memurnikan motivasi kami, motivasi para kami untuk terus datang, mau melayani-Mu ya. Kami berdoa untuk Christ Chapel yang ada di Karawaci, Karawaci Presbyterian Church, Christ Chapel Kupang, Christ Chapel Palembang, Christ Chapel Sentul dan Bogor, bahkan jemaat yang ada di Cikarang yang sudah mulai beribadat bersama. Tuhan tolonglah kami sebagai sebagai jemaat, agar terus kami boleh saling menopang, saling bahu-membahu di dalam pelayanan ini Tuhan. Karena gereja yang Kau bentuk ini adalah milik-Mu. Biarlah kami boleh saling jika ada yang salah, saling memperhatikan jika ada jemaat yang perlu diperhatikan, saling menolong jemaat yang dalam kesusahan. Dan biarlah gereja-gereja ini Tuhan, Christ Chapel yang ada di GPRI boleh semakin bertumbuh, semakin dewasa, dan hanya nama-Mu lah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga mau berdoa bagi jemaat yang ada di Christ Chapel Manado. Tuhan tahu semua pergumulan yang kami alami pribadi lepas pribadi, jemaat, keluarga lepas keluarga. Tuhan tahu semua. Kami membutuhkan kasih-Mu, kami membutuhkan pertolongan-Mu, penguatan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami sebagai jemaat Tuhan boleh melihat segala keberadaan hidup sesama anggota jemaat kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit, yang saat ini mungkin dalam kekurangan, masalah-masalah keuangan, bahkan bermasalah di dalam relasi suami istri, orang tua dan anak, bahkan relasi dalam pekerjaan sehari-hari, bahkan ketika kami hidup bertetangga. Tuhan, kasihanilah kami, karena hidup kami adalah kesaksian yang hidup tentang karakter Kristus yang ada di dalam kami. Pencobaan, pergumulan, Engkau rasakan, karena hidup kami saat ini adalah kehidupan Kristus yang ada di dalam kami. Kehidupan kami yang tersembunyi bersama Kristus dalam Allah. Terima kasih Bapa dalam surga. Hanya Engkaulah yang layak permuliakan. Kasihanilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membawa persembahan dan firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jemaat, marilah kita mempersiapkan persembahan kita untuk membawa kepadanya. Sambil membawa persembahan, kita lakukan serahkan yang terbaik padanya. Serahkan
Inilah kerinduan kami ya Tuhan, menyerahkan yang terbaik bagimu. Tubuh, jiwa, dan raga kami Tuhan, inilah yang kami mau serahkan kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga untuk kesempatan boleh membawa persembahan kepadamu. Biarlah lembaran-lembaran uang ini boleh berguna, dipakai di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan diperbaharui lagi dengan firman-Nya, dan saat ini Pak Dalpin akan memimpin kita dalam pembacaan firman dan perenungannya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi juga adik-adik ya yang hadir bersama dengan Papa Mama. Kita bersyukur pagi ini, tadi dikatakan minggu terakhir di bulan September ya. Jadi ternyata bulan demi bulan di tahun ini secara khusus berjalan begitu cepat ya. Saya tidak tahu bagaimana dari Bapak Ibu, tapi sepertinya memang dengan kegiatan-kegiatan yang kita miliki, waktu berjalan begitu cepat bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu, ya minggu ini Pendeta William dan Bu Michelle memang belum hadir bersama kita. Dalam beberapa hari terakhir mereka juga ada di Karawaci, dan ya info yang saya dapat, Pendeta William juga akan memimpin khotbah di Christ Chapel Karawaci ya. Jadi kita bersyukur Tuhan juga terus perlengkapi dan berikan kesempatan melayani untuk Pendeta William bisa berkhotbah di sana. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian Alkitab dari Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44. Mari kita mempersiapkannya dan kita akan bersama-sama membaca merenungkannya. Saya mengajak kita berdiri sebelum membaca dan merenungkan bagian ini. Mari kita berdiri, kita akan membaca Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44. Sebelum kita membaca, kita berdoa terlebih dahulu.
Kami bersyukur ya Bapa di surga untuk kesempatan dan bagian yang Kau berikan kepada kami untuk kami bisa berkumpul bersama, hadir dan bersama-sama menyerahkan hidup kami, bersama-sama menaikkan pujian kami, menaikkan doa kami, dan saat ini kami akan membaca firman-Mu. Pimpin dan sertailah kami dalam pembacaan ini, bahkan ketika kami merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca Mazmur Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44. Yesus memberi makan 5.000 orang. 1, 2, 3. Rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah menyelidiki ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak, sebab begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak. Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mengenali mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang itu dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari mulai, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat kecil dan hari mulai malam, suruhlah mereka pergi ke kampung-kampung dan ke desa-desa di sekitar sini, supaya mereka dapat membeli makanan bagi diri mereka. Namun jawabnya, kamu harus memberi mereka. Kata mereka kepadanya, haruskah kami pergi roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka? Ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Carilah, periksa. Sudah. Mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh mereka mengatur semua orang duduk berkelompok di atas rumput hijau. Mereka pun duduk berkelompok-berkelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Sambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid, supaya ia menyajikannya kepada orang itu. Begitu juga ia membagikan ikan itu kepada mereka semua. Lalu mereka semua makan sampai kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti sebanyak 12 bakul penuh dan sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Ya. Terima kasih, silakan duduk. Sekali lagi saya mengajak kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah kami pagi ini datang untuk diberi makan. Untuk diberi makan dari firman-Mu, untuk diberi makan dari meja-Mu Tuhan. Karena ketika Engkau memberi kami makan, kami akan dipuaskan. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya saya mengajak kita coba membayangkan sebuah keadaan ya, ini keadaan darurat. Bayangkan kita ada dalam situasi darurat ya. Di sekitar kita ada ratusan orang kelaparan berkumpul ya. Kemudian kita memegang satu kotak nasi ya. Di sekitar kita tadi ada yang kelaparan, ada yang sudah lelah, ada yang haus, dan kita yang satu-satunya memiliki sumber daya satu kotak nasi. Apa yang kita akan pikirkan? Ya, tentu kita akan berpikir, waduh, ini tidak cukup.
Mana mungkin saya bisa membantu orang sebanyak ini. Yang saya miliki hanya satu kotak nasi ini. Ya. Jadi ada perasaan, pasti kita merasa khawatir dan merasa memang tidak cukup. Kita merasa berkekurangan. Nah, dalam kehidupan kita Bapak Ibu, tidak sedikit sebenarnya kita ada dalam situasi bahwa kita merasa kekurangan. Kita kekurangan waktu, sementara hal yang kita kerjakan dari sampai malam seolah-olah tidak henti-henti. Bahkan dalam satu minggu bisa saja kita berpikir apakah bisa ditambah jam dalam satu hari, atau bisa ditambah hari dalam satu minggu ini. Ya. Ada ketika permintaan hidup lebih besar daripada persediaan kita. Ya. Pekerjaan menumpuk sementara tenaga menipis, kesehatan juga tidak stabil, kita merasa sakit. Kebutuhan keluarga meningkat, sementara pendapatan stagnan. Ya. Pelayanan gereja banyak, sementara para pelayan juga sedikit atau berkurang. Konteks keluarga, konteks personal, bahkan gereja, kita mengalami keadaan yang bisa dikatakan kita berkekurangan. Ya. Nah, namun pertanyaannya bagaimana kita merespon ketika keterbatasan kita bertemu dengan tuntutan yang besar? Ya. Apakah kita menghindar atau mencoba mengandalkan kekuatan kita sendiri? Atau adakah cara lain yang lebih mendalam, mengubah cara pandang kita untuk melihat keterbatasan? Dalam realita dan konteks seperti ini Bapak Ibu, bagian yang kita baca ini saya berpikir semoga memberikan sebuah perspektif bagaimana kita melihat keterbatasan dan kekurangan dalam berbagai hal yang kita miliki. Ya. Saya mengajak kita untuk merenungkan bagian ini dengan tema Miraculous Provision. Pemeliharaan atau penyediaan yang ajaib yang diberikan oleh Tuhan. Kita akan melihat tema ini atau perenungan ini bukan sekedar fokus pada bagaimana memberikan makanan, ya, tetapi kita akan melihatnya dalam perspektif irama dan belas kasih yang asalnya daripada Yesus itu. Ya. Nah, saya akan mengajak kita merenungkan tiga bagian, tiga besar dalam bagian yang kita baca. Yang pertama, kita akan merenungkan bahwa kasihan Yesus mengutamakan kebutuhan rohani. Ya. Kemudian yang kedua, Yesus melibatkan kita dalam pekerjaannya. Yang ketiga, Yesus mencukupkan dengan kuasanya. Nah, kiranya setiap bagian ini menolong kita dalam melangkah ya, dari rasa tidak mampu menuju iman yang kuat, dari rasa kecemasan pada penyerahan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita melihat satu persatu bagian yang kita akan renungkan ini, izinkan saya memberikan sedikit gambaran terkait dengan bagaimana bagian yang kita baca ini kaitan dengan tulisan dari beberapa ayat sebelumnya. Kalau kita perhatikan di beberapa minggu sebelumnya juga saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan Markus pasal 6 juga, ketika Tuhan Yesus mengutus para 12 murid ini untuk mengajar di beberapa di desa-desa itu. Dan setelah mereka dituliskan bahwa mereka sudah pergi, mereka mengajar, mengusir setan, menyembuhkan orang yang sakit. Tulis itu langsung dimulai dengan adanya satu kisah yang sebenarnya tidak terlalu berkaitan, ya, di mana Pembaptis dibunuh, ya. Jadi ada kisah yang menjedah, membatasi dua kisah yang kita baca dari para rasul diutus, dan ketika mereka kembali, kita melihat ada kisah sebenarnya tragis, Yohanes dibunuh. Nah, Bapak Ibu, ada kisah yang dramatis dan sebenarnya kontras antara Yohanes dibunuh dengan bagian yang kita baca pada pagi hari ini. Karena kita bisa melihat bisa dikatakan ada dua pesta, ya. Di momen ketika Yohanes itu akan dibunuh, dituliskan bahwa di sana ada pesta yang diadakan oleh Herodes Agrippa. Kemudian bagian yang kita baca pada saat ini bisa dikatakan ini ada pesta yang diadakan oleh Yesus sendiri, begitu ya.
Pesta pertama dihadiri oleh para bangsawan dan para elit di wilayah itu sesuai dengan undangan yang diberikan, ya. Pesta yang kedua, siapa pesertanya? Pesertanya adalah orang-orang di negeri itu, rakyat jelata yang berkumpul di sana di daratan untuk diberi makan melalui persediaan yang ditetapkan oleh Yesus. Pertama, makanan disiapkan oleh koki kerajaan. Pesta kedua, makanan disiapkan oleh tangan Sang Mesias. Dalam pesta pertama, hiburan dilakukan melalui hiburan eksotis dan tarian-tarian yang menyenangkan. Dalam perayaan yang kedua, hal pertama yang diberikan adalah penjelasan kebenaran Tuhan oleh anak. Dan akhirnya kita mencatat, kita melihat, kita membaca ada perbedaan penting bahwa dalam pesta yang pertama yang diselenggarakan oleh Herodes, puncaknya adalah eksekusi berdarah dari seorang hamba Tuhan. Dan dalam pesta yang kita dengar, yang kita baca sekarang, tidak ada eksekusi. Yang ada hanyalah belas kasih yang dimanifestasikan dalam mujizat oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, kontras ini menyingkapkan dua kerajaan yang sangat berbeda, ya. Kerajaan dunia yang penuh kuasa, kesenangan dan kekerasan, berlawanan dengan kerajaan Allah yang ditandai dengan belas kasihan, kebenaran dan kehidupan. Bukan justru mengambil kehidupan seseorang, tetapi justru dalam kerajaan Allah manusia diberikan kehidupan. Nah, masuk dalam bagian yang kita baca tadi, Markus pasal 6 ayat 30, dimulai ketika Paulus kembali dari perjalanan dalam pelayanan mereka. Tadi kita membaca di ayat 30, dan langsung, ya, penulis juga langsung meneruskan bagaimana Yesus meresponi mereka. Penulis tidak langsung mengatakan, bagus ya, wah bagus sekali kamu sudah melakukan berbagai macam. Ini ada satu perspektif terkait dengan urgensi apa yang sebenarnya mereka sedang butuhkan. Jadi dalam narasi Markus ini, kisah demi kisah itu begitu cepat sekali. Murid datang lapor, kami sudah selesai, tapi juga Yesus melihat mereka sebenarnya butuh yang namanya istirahat. Kita membaca tadi, mereka mengupayakan untuk mencari tempat yang sepi, mencari tempat untuk bisa beristirahat. Tetapi kembali narasi juga berlanjut lagi. Mereka dikatakan, saat mereka pergi, orang mengetahui kemana mereka dan kemana mereka akan pergi. Kemudian orang justru mendahului mereka untuk tiba di tujuan yang mereka akan capai. Sampai di sana, apakah mereka bisa istirahat? Ternyata tidak, ya. Nah, itu narasi yang kita bisa lihat. Tetapi setidaknya penekanan bagaimana kita membaca bagian pertama ini, ada sebuah kebutuhan waktu untuk beristirahat dalam pelayanan, dalam pekerjaan, menjadi kebutuhan juga, yang dalam hal ini patut dan perlu kita pikir dengan bertanggung jawab. Ketika kita bekerja dengan giat, kita punya waktu, kerjakan itu dengan baik. Tapi kita juga perlu bertanggung jawab untuk mengatur waktu istirahat. Ya, saya berpikir dalam momen-momen keseharian kita, setiap kita sebenarnya berbutuh untuk istirahat. Tapi terkadang kita berkata, aduh, tidak bisa. Ya, banyak hal yang saya harus lakukan, harus ini, harus itu. Dalam bagian yang kita lihat ini, momen istirahat pun dalam pelayanan Yesus bersama murid. Dalam beberapa bagian kita membaca, justru Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyingkir. Bagian yang kita ingat ketika di bagian pertama, ketika Tuhan Yesus mulai mengajar dan memilih murid-muridnya, dia semakin terkenal, banyak orang mengenal dia. Dan di bagian itu pun justru menarik, Yesus mengajak muridnya untuk pergi menepi dan bisa beristirahat. Dalam kehidupan kita perlu mengatur waktu bijak untuk memiliki waktu istirahat. Ada beberapa yang mengatakan waktu kita beristirahat itu penting, sama pentingnya ketika kita mengerjakan setiap bagian kita, tanggung jawab kita sehari-hari. Ya. Dan saya merasakan dan dalam beberapa kesempatan melihat juga, wah, banyak rekan yang sebenarnya membutuhkan istirahat, dan itulah yang perlu dorong untuk bisa dipikirkan dan dilakukan juga. Nah, Bapak Ibu, kita melihat dalam kisah selanjutnya ada terlihat jelas terkait dengan gambaran manusia, ya, yang dikatakan
ketika Tuhan Yesus sudah sampai di tujuan bersama murid-muridnya, kemudian orang banyak justru hadir, Tuhan Yesus melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai gembala, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Tuhan Yesus mengatakan demikian karena ada satu perspektif yang dia nyatakan bahwa dia tergerak oleh kasihan. Manusia yang datang banyak itu seperti domba yang tidak bergembala, ya. Nah, Bapak Ibu, dalam kita melihat teks kita hari ini, bagian menyoroti terkait manusia yang tidak bergembala ini sebenarnya menggambarkan bagaimana keadaan kita manusia yang berdosa. Para domba-domba sebenarnya sangat membutuhkan tuntunan. Dan ungkapan Kristus terkait dengan siapa mereka, ketika penulis menyatakan bagaimana perasaan Kristus kepada mereka dan apa yang Kristus lakukan, ini menggambarkan sesungguhnya, wow, memang benar kita adalah manusia yang sangat membutuhkan pertolongan. Kita adalah manusia yang berdosa, ya. Gambaran terkait domba ini kan menjadi sebuah penekanan bagaimana kita memahami keterbatasan dan kekurangan yang kita miliki, ya. Dunia sekarang memang terus mendorong apa yang bisa kita miliki, apa yang bisa kita lakukan, tetapi kita harus terus mengingat realita dan natur kita adalah orang berdosa. Kita membutuhkan juru selamat. Dan demikianlah bagaimana Kristus melihat orang banyak dalam bagian yang kita baca tadi, menekankan bahwa mereka membutuhkan pertolongan. Nah, Bapak Ibu, di sini kita lihat ketika kita sampai kepada sebuah kesadaran bahwa kita orang berdosa, di sanalah kita akan diberitakan dan diberitakan terkait dengan kasih karunia, anugerah, bahwa dalam keadaan keterpapaan, keterbatasan kita, keberdosaan kita, Kristus hadir memberikan anugerahnya kepada kita. Narasi-narasi inilah yang terus perlu perdengarkan, terus bagikan, menyadari siapa diri kita, manusia yang berdosa, yang terdosa. Tuhan juga perkenan dan Tuhan mau datang berikan anugerahnya kepada kita. Nah, Bapak Ibu, ketika Yesus melihat bahwa ada orang banyak, ya, dia tidak terganggu, tidak berkata sayang sekali kalian kurang bekal, ya. Justru mereka adalah orang-orang yang Tuhan Yesus lihat bahwa mereka perlu dilayani. Nah, kita melihat bahwa kelemahan-kelemahan yang dimiliki manusia di sini ini akan memberikan sekali lagi penekanan kepada kita bahwa belas kasih dan anugerah daripada Tuhan itu kita perlukan. Belas kasih dan anugerah daripada Tuhan diperlukan oleh keluarga kita. Belas kasih dan anugerah daripada Tuhan diperlukan oleh siapa yang ada di sekitar kita. Dan mari kita pastikan, mari kita mengupayakan dan mengusahakan agar orang-orang di sekitar kita juga menyadari bahwa ada belas kasih yang kita butuhkan daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, satu prinsip yang akan terus kita menjiwai perenungan kita dalam perenungan kita hari ini, bahwa ketika ada belas kasih, ya, itu akan mendahului tindakan, akan mendahului ketaatan untuk bekerja, dan akan memberikan kelimpahan yang begitu besar kepada kita. Belas kasih Kristus yang akan mendorong dan mendahului tindakan para murid, tindakan yang apa yang akan dia lakukan, dan ketaatan para murid untuk mengerjakan pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri berikan untuk mereka terlibat. Dan karena belas kasih Kristus ada kelimpahan yang diberikan kepada orang-orang pada saat itu. Jadi kita mau belajar bersama-sama nanti untuk bisa menata hati kita, supaya kita bisa melihat sebagaimana Kristus melihat. Dan kita juga mau menata langkah kita supaya taat sesuai dengan apa yang Kristus inginkan. Termasuk kita bisa menata harapan bahwa kita percaya akan adanya kecukupan di dalam Kristus. Bapak Ibu, tadi belas kasihan Yesus, karena ada belas kasihan Yesus itu mendahului tindakan. Dan ketika kita melihat pada apa yang Yesus lakukan, poin pertama, belas Yesus mengutamakan kebutuhan rohani, ya. Nah, narasi Markus kadang-kadang kita
fokus dan mungkin salah fokus pada beberapa pesan penting. Secara umum mungkin ketika membaca bagian ini kita akan selalu fokus pada memberi makan kepada beribu orang ya. Di sini kita katakan bahwa ada 5.000 orang laki-laki. Tapi sebelum fokus pada memberi makan, ada hal yang sangat penting yang kita lihat. Gitu ya. Apa itu? Dikatakan ketika Yesus melihat mereka bahwa seperti domba yang tidak bergembala, Yesus mengajar mereka banyak hal. Memang tidak spesifik apa yang diajarkan, tidak kita baca di bagian kita hari ini. Tetapi menjadi satu prinsip penting. Kristus memiliki belas kasihan. Domba ini tidak punya gembala dan dia mau mengajar mereka. Sebelum kebutuhan jasmani itu dipikirkan dan diupayakan, diberikan kepada mereka, Kristus mengatakan ada hal yang lebih utama yang dibutuhkan oleh domba ini, yaitu kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di sini kata yang digunakan terkait dengan kasihan ya, dalam bahasa ini compassion. Dalam bahasa Yunani itu saya coba semoga saya tidak salah baca ya. Splagzazoma ya. Nah, ini artinya dorongan batin yang sungguh-sungguh menghasilkan tindakan nyata. Kata ini digunakan untuk menggambarkan kasih dari Yesus yang mencapai tingkat yang jauh lebih dalam dari kepedulian manusia dan empati manusia untuk orang yang ada dalam kesakitan. Jadi memang ada satu istilah di mana ini adalah sebuah ungkapan yang tulus melihat mereka, melihat kelemahan dan kesakitan yang mereka alami. Compassion. Jadi ketika kita memiliki kasih kepada seseorang atau belas kasih Kristus kepada kita, itu sungguh-sungguh adalah sebuah ungkapan bahwa kita ini memang membutuhkan pertolongan. Tidak sekedar kasihan ya, tapi ada suatu sungguh keadaan yang mereka bahwa sangat ada kebutuhan yang besar yang dimiliki, yang dibutuhkan oleh orang ini. Ya. Nah, ini di sini kita melihat ya, tadi mereka tidak seperti orang yang tidak bergembala. Kemudian di sana kita melihat tindakannya ketika mengajar itu memberikan sebuah gambaran bagaimana dari kisah perjanjian lama kita selalu mengingat bahwa Tuhan selalu mendorong dan memberikan para pemimpin, imam, nabi, raja untuk juga menuntun para umatnya. Ya, kita melihat bahwa di sini Yesus menggambarkan. Akhirnya dia akan mendemonstrasikan bagaimana dia menjadi gembala. Dan narasi itu juga terus konsisten ketika kita mengingat kisah-kisah dari perjanjian lama. Dan ini adalah demonstrasi yang Kristus langsung berikan secara pribadi. Dia mengajar mereka, dia memberikan tuntunan kepada mereka. Rasa lapar yang utama yang dibutuhkan oleh domba-domba ini adalah kebenaran firman Tuhan. Dan Kristus memberikan kepada mereka. Bapak Ibu, dalam konteks gereja ya, Tuhan memberikan gembala. Ini menjadi sebuah gambaran kecil bagaimana kehidupan kita sebagai satu umat Tuhan. Dalam konteks gereja ada para gembala yang berkhotbah, yang mengajar ya. Walaupun semakin ke sini kita harus waspada, kita harus hati-hati. Karena kadang pun kita dalam gereja kita justru banyak memberikan beban kepada gembala kita, kepada hamba Tuhan kita untuk melakukan berbagai macam hal yang sifatnya mungkin administratif, yang mungkin berbagai macam kebutuhan-kebutuhan yang tidak langsung berkaitan dengan konteks pengajaran atau pengkhotbah. Bagaimana mereka harus mengerjakan tanggung jawab mereka, justru kita bebani dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan. Nah, ini kita perlu waspada. Yang saya berefleksi secara pribadi, mana kita di Christ Chapel Manado? Adakah ruang yang memang kita berikan kepada Tuhan kita untuk sungguh-sungguh bisa mempersiapkan waktu dengan baik dalam mempersiapkan khotbah, dalam mempersiapkan pengajaran? Saya bersyukur kita semua memang fokus pada berbagai macam event ya. Sampai saat ini tidak mendengar, Pak boleh nggak kita adakan paduan suara, melakukan ini, lomba itu. Tidak salah sebenarnya juga, tetapi kita memang harus hati-hati
dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan gereja yang kita miliki, apalagi ketika kita ternyata membebankan itu kepada hamba Tuhan kita yang fokus dalam memikirkan bagaimana pengajaran yang diberikan kepada jemaat. Oleh karenanya di gereja Chapel Manado kita membutuhkan berbagai macam tim pelayanan. Ada divisi multimedia, youth, ya, penyusun liturgi, atau yang Bapak Ibu sudah terlibat, itu memang kita butuhkan. Supaya apa? Supaya hamba Tuhan kita tetap bisa mengerjakan pelayanan, persiapan untuk pengajaran itu dilakukan, persiapan untuk memikirkan apa yang dibutuhkan jemaat mereka bisa kerjakan. Tanggung jawab hamba Tuhan, para penatua pengajar kita, penatua pengajar kita juga memikirkan agar apa yang diberikan kepada jemaat itu adalah hal-hal yang penting. Bapak adalah domba-domba Kristus. Ya, setiap para penatua kita juga harusnya menyadari bahwa Bapak Ibu perlu diberi makan bergizi, ya, makan bergizi yang tidak membuat Bapak Ibu keracunan, tapi kita butuh makan bergizi yang menolong kita untuk hidup dan mengerti yang namanya kesehatan di dalam firman Tuhan. Ya, itu dibutuhkan. Setiap kita membutuhkan itu. Dan dalam konteks melihat kehidupan kita sebagai berjemaat, di sini kita memiliki gembala, di sini kita memiliki persekutuan dengan yang lain, dan kita mau terus bersemangat menikmati setiap makanan rohani yang diberikan kepada kita. Ya. Nah, Bapak Ibu, dalam memikirkan bagian ini saya berefleksi beberapa hal praktis. Ini poin pertama, hal praktis yang bisa kita lakukan. Di Christ Chapel Manado, kegiatan mingguan yang kita lakukan memang tidak terlalu banyak. Ada persekutuan doa yang kita lakukan secara online, dan ada persekutuan vlog di setiap minggu terakhir di bulan berjalan. Ya, dari awal kita juga mengingatkan dan mendorong agar pertemuan vlog itu kita memang fokusnya pada diskusi, fellowship, ajaran firman. Tidak berfokus pada bagaimana nanti itu akhirnya akan terbebani dengan harus menyiapkan apa, gitu ya. Ini di awal kita sudah berupaya dan memikirkan itu dan menyampaikan bahwa kita memang butuh persekutuan-persekutuan. Sebagai gereja Tuhan kita butuh fellowship, tetapi poin utama dan fokus utama dalam fellowship kita adalah pembelajaran dan perenungan akan firman. Ya, kita berharap dan memang kita perlu atur agar ada yang mendaftar ketika akan masuk dalam vlog itu, supaya dibantu oleh keluarga untuk menyiapkan tempat supaya kita berdiskusi bersama. Ya, di sana pun kita memang perlu atur. Oke, kita perlu atur agar stamina kita fit mengikuti kegiatan itu dengan baik. Ya, nah, dalam keluarga Bapak Ibu saya juga berefleksi. Di rumah tentu semua kita punya meja makan, ya. Semua kita punya meja makan, tapi apakah kita punya meja firman? Meja untuk kita duduk merenungkan, membaca setiap firman Tuhan yang kita refleksikan, yang kita renungkan untuk kita bisa kerjakan. Apakah kita punya renungan singkat? Apakah kita punya kur harian, doa pengutusan, atau sebelum kita melakukan berbagai macam pekerjaan? Dan secara pribadi, mari kita mengatur ritme sebelum kita merencanakan jam kerja panjang, ya. Dalam berbagai macam jadwal yang kita miliki, mari kita luangkan waktu, bukan luangkan waktu saya pikir. Mari kita luangkan waktu untuk kita mengisi jiwa kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena Yesus mengajar kita urutan yang sebenarnya bukan karena teknis, ini urutan yang sebenarnya baik sekali. Urutannya apa? Kita mau menggunakan nilai. Ketika firman yang menjadi yang pertama, kebutuhan yang lain akan menemukan tempatnya. Jadi ini yang memang kita perlu terus secara pribadi juga atur. Kebutuhan yang terutama adalah kebutuhan firman, dan kebutuhan lain Tuhan akan bantu dan Tuhan akan tolong untuk kita bisa atur. Bapak Ibu, poin yang kedua, lain setelah Yesus melihat apa yang terlebih utama dibutuhkan oleh para orang banyak ini, Yesus juga melibatkan muridnya dalam pelayanan, ya.
ada sedikit interaksi. Ketika Tuhan justru dari murid memang sudah menganalisa, ini kita punya keadaan darurat. Orang, situasi sudah kita berada di daerah yang terpencil, sumber kita memang sedikit juga. Kita baca tadi, mereka datang kepada Yesus melapor, Tuhan, mereka pergi untuk mereka mencari makan, mencari apa segala macam. Tapi justru Yesus menyatakan kepada mereka, kamulah yang harus memberi mereka makan. Ada lagi kalkulasi. Apakah kita harus membeli makanan dalam 200 dinar? Dalam beberapa catatan 100 dinar itu setara dengan gaji 1 tahun di saat itu. Artinya ini kebutuhannya sangat banyak. Dan mereka berpikir kita tidak bisa. Solusinya bagaimana? Harus dilakukan sebuah terobosan begitu ya. Nah Bapak Ibu, bagian ini ada dalam sepanjang sejarah. Ini sebenarnya ada pandangan yang melihat bahwa secara khusus yang dikatakan pandangan liberal melihat bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu tidak melakukan berbagai macam mujizat termasuk di bagian ini. Ada yang mengatakan bahwa mereka menjelaskan bahwa sebenarnya di sini ada semacam tipuan seperti bentuk yang sebenarnya para murid itu sudah mengumpulkan makanan buah yang nanti ketika setelah Yesus berdoa itu dikeluarkan ya. Nah, tidak sedikit ada pandangan dalam perjalanan gereja itu melihat bahwa sebenarnya Yesus tidak melakukan mujizat gitu ya. Dan salah satunya mengatakan dan mencoba memberikan penjelasan rasionalisasi terkait dengan apa yang sedang terjadi. Mereka mengatakan ada yang menyimpan dalam gua, ada yang mengatakan sebenarnya itu karena orang banyak itu disuruh untuk mengeluarkan perbekalan yang mereka punya sehingga terjadilah kegiatan berbagi satu dengan yang lain sehingga mereka. Tapi dalam perenungan yang kita lihat ini bukan keadaan-keadaan yang sebenarnya dimanipulasi oleh penulis, tapi sungguh-sungguh ini adalah bagian di mana Kristus memang menyatakan kuasanya kepada orang banyak di saat itu. Nah, Ibu, dalam melihat bagian ini kita melihat ada poin juga yang perlu kita perhatikan ketika Yesus berinteraksi dengan. Pertama, di sana kita melihat adanya perintah, kamulah yang harus beri mereka makan. Kemudian di situ ada tindakan iman. Para murid akhirnya memikirkan apa yang mereka bisa lakukan. Tuhan mengatakan cari apa yang ada padamu. Dan mereka menemukan ada 5 roti dan 2 ikan. Dan itu mereka serahkan kepada Yesus. Jadi ada perintah, tindakan iman, dan penyerahan yang dilakukan oleh para murid. Yesus sedang memindahkan dari kalkulasi yang menakuti menuju ketaatan yang memampukan. Ya, Allah sering memulai karya yang besar dengan hal sederhana dengan apa yang ada pada umatnya. Tidak sedikit orang-orang yang Tuhan pakai, Tuhan sendiri mengatakan bukan yang dilihat manusia, tetapi apa yang dilihat oleh Allah. Nah, ini Bapak Ibu menjadi sebuah keadaan yang saya pikirkan sehari-hari saya sebagai guru di sekolah. Ada kesempatan di mana kami memberikan misalnya latihan kepada murid ketika mereka harus menulis cerita. Oke, anak-anak, kita akan menulis cerita. Tapi kami tidak secara langsung. Kadang-kadang mungkin ada yang langsung memberikan kertas, yang mungkin tidak langsung memberikan kertas, tidak memberikan pena. Tapi bagaimana Bapak? Kita menulis cerita, kita tidak punya alat tulis dan segala macam. Nah, biasanya narasinya adalah coba dipikirkan terlebih dahulu. Sebelum engkau memegang pena dan kertas, pikirkan coba apa kira-kira yang kamu akan bahas. Nah, itu ada waktu, ada momen-momen begitu yang diberikan kepada murid. Dan ini sebenarnya adalah satu perjalanan iman juga. Tidak selalu apa yang kita butuhkan itu Tuhan selalu bawa langsung kepada kita. Tuhan minta apa yang ada padamu, 5 roti dan 2 ikan. Ini menjadi sebuah pengalaman yang sebenarnya ketika kita masuk kepada ritme bagaimana Tuhan bekerja, satu persatu Tuhan akan nyatakan kepada kita. Tidak langsung dari
sampai akhir. Tuhan mau kerjakan ini, kamu ke sini, lalu minta bantuan ini, ambil ini. Banyak hal yang ketika kita berjalan dalam perjalanan hari-hari kita satu persatu Tuhan bukakan, satu persatu Tuhan bukakan. Nah, dalam kita merenungkan dan memikirkan keseharian kita sehari-hari, misalnya ketika tadi kita merasa bahwa kita tidak cukup, kita merasa belum terlahir, belum punya waktu atau belum punya dana, ya. Tuhan mengajak kita untuk datang kepadanya, membawa apa yang ada pada kita. Mungkin 1 jam dalam seminggu, apa yang kita bisa kerjakan untuk Tuhan. Mungkin potensi sederhana yang kita miliki, mungkin relasi yang dekat dengan siapa yang kita mulai sekarang. Kita misalnya mulai mengunjungi orang yang sakit, membangun komunikasi yang intens dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita juga percayakan mendampingi satu keluarga, satu tetangga kita. Kita mulai dengan hal-hal yang sederhana, yang kecil yang kita miliki. Dan dalam bagian memikirkan bagian ini, doa kita juga perlu terus kita bawa. Ketika kita berdoa, kita perlu juga terbuka kepada Tuhan, bahwa Tuhan, ini yang ada pada kami. Pakailah ketaatan kecil ini menjadi saklar menyalakan ruang besar dalam rencana Allah. Jadi perlu memikirkan bahwa ketika Tuhan Yesus memikirkan dan mengajak kita untuk bekerja, memang akan selalu berfokus pada apa yang kita miliki. Dan kalaupun mungkin kita tidak cukup atau sederhana, Tuhan mau bawa kepadaku. Ya. Kiranya dalam perenungan ini kita mau memikirkan dan juga mau membawa apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Nah, bagian yang ketiga, Bapak Ibu, Tuhan mencukupkan dengan kuasanya. Ya. Setelah firman diutamakan dan ketaatan didorong, akan murid didorong untuk membawa kepada mereka apa yang mereka miliki. Saatnya kecukupan dari Kristus itu dinyatakan. Ya, Yesus menyuruh mereka duduk berkelompok di atas rumput hijau. Ya, 100, ada yang 50-50. Ini menggambarkan sebuah tatanan yang mengundang ketenangan, keteraturan. Ya, di awal tadi Pak Rile menekankan kita membutuhkan keteraturan. Ya, karena memang dalam kita keteraturan itu akan menolong banyak hal. Kita bisa mengerjakan berbagai macam hal dengan efektif, dan dalam pengerjaan yang dilakukan dengan tatanan yang di situ harapan bisa kita munculkan, kebersamaan bisa dimunculkan. Nah, Bapak Ibu, Yesus mengambil roti tadi, jadi tangannya mengambil, dia mengucap syukur, dia memecahkannya dan membagikannya. Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan mengucap berkat. Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada muridnya. Nah, ada 4 kata kerja yang menarik untuk kita perhatikan juga. Ia mengambil yang kecil, ia mensyukurinya, memecah untuk dibagikan, dan memberi murid. Melalui tangan murid bisa dibagikan. Nah, Bapak Ibu, hasilnya bagaimana? Mereka semua makan sampai kenyang, dan ada 12 bakul saja, yang 12 bakul sisa. Nah, ini tentu sebuah simbol kecukupan bagi umat Tuhan ketika ada sisa dari apa yang dikerjakan oleh Yesus ini. Nah, Bapak melihat tadi ya, bahwa Yesus adalah gembala yang menata, imam yang mengucap syukur, dan tuan rumah yang memberi makan. Jadi kita melihat demonstrasi yang dikerjakan oleh Yesus ini sangat kaya dan sangat bagaimana kita melihat karya dan pribadinya. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bagian bagaimana komentar bahkan ya perenungan kita terkait dengan karya dan pribadi Yesus dalam perjanjian baru. Ini sebenarnya juga merujuk pada perjamuan makan yang Tuhan juga lakukan ketika mereka dalam perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Di sini kita melihat bahwa sebentar lagi dia akan datang, dia akan memberi makan Anda di mejanya sendiri,
dan Dia akan memberi Anda makan roti yang turun dari sorga. Saat ini, dalam momen ini, Dia memberikan roti kepada orang banyak, dan pada saatnya nanti Dia akan memberi makan Anda dari dirinya sendiri. Belas kasihannya kepada umatnya. Dan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus memberi umatnya, dan ketika Dia selesai, ada keranjang yang tadi ya, dari makanan yang mereka miliki. Artinya mereka berkelimpahan. Ini menggambarkan kepada kita adanya sebuah kepuasan yang sejati yang kita akan dapatkan ketika Kristus yang memberi dirinya kepada kita. Inilah yang saya gumulkan dan renungkan, kita memiliki sebuah pengharapan yang benar terkait dengan pemeliharaan atau penyediaan yang ajaib daripada Kristus. Dia memberikan pengajaran, dan pada akhirnya Dia akan memberikan dirinya kepada kita. Kecukupan dalam Kristus ini menjadi sebuah pengharapan kepada kita. Kata, saya tidak mampu, saya orang sederhana, saya orang kecil, saya orang yang tidak ada apa-apanya dengan orang lain. Kecukupan dalam Kristus akan menjawab kebutuhan kita secara pribadi. Kebutuhan dalam Kristus akan menjawab kebutuhan kita dalam gereja, menjawab kebutuhan kita dalam konteks pekerjaan kita. Oleh karena itu, mari kita perlu datang kepada Kristus, melihat Dia, Sang Gembala yang menata tadi, Sang Gembala yang mengajar, Sang Gembala yang memberikan kepada kita semua. Nah, Bapak Ibu, fokus tadi, mari kita menuju ke Kristus yang memegang, bukan fokus pada diri kita. Termasuk ketika kita memiliki waktu, tenaga, talenta, mari kita berhenti sejenak, menengadah kepada Dia dan berkata, terima kasih Tuhan, syukur untuk apa yang Kau anugerahkan kepada saya. Dan biarlah dalam apa yang kita pikirkan kepada Tuhan ini, kita akan selalu mau membawa dan terbuka kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di bagian awal sampai di bagian terakhir kita memang memikir bahwa kita mau menyerahkan apa yang kita punya, ya. Tidak usah takut, serahkan kepada Tuhan. Namun ada satu perspektif yang kita perlu berikan juga. Ketika Tuhan berikan kepada kita, apakah itu tenaga, kemampuan, waktu, bahkan harta, Tuhan berikan cukup. Mari kita katakan terima kasih Tuhan, dan apa yang Tuhan mau dengan apa yang kita miliki. Jadi jangan sampai kita hanya fokus pada kekurangan kita, tapi juga Tuhan berikan potensi, Tuhan berikan kemampuan kepada kita. Ya, kita merenungkan segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan. Jadi di satu sisi saya berpikir, jangan juga terlalu berpikir, aduh saya cuma bisa segini Tuhan, cuma bisa segini Tuhan. Tapi ternyata Tuhan berikan lebih, Tuhan berikan. Apakah itu potensi dan kemampuan yang kita miliki? Jangan dipendam sendiri juga, ya. Tuhan menginginkan kita bekerja sesuai dengan talenta yang Dia miliki, yang Dia berikan kepada kita. Dan setiap orang yang mengerjakan dengan giat, dengan setia, Tuhan menyambutnya. Datanglah kemari engkau hambaku yang setia, ya. Setiap kita memberikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, bahkan kalaupun dalam konteks kita dalam keadaan yang terbatas, Tuhan tetap mencukupkan kita, dan Tuhan tetap mau untuk kita bisa melayani. Bapak Ibu, jangan biarkan keterbatasan membekukan kita, ya. Jangan menunggu semua tersedia untuk menulis sebuah bait, sebuah cerita dalam ketaatan kita. Mari kita datang dan melangkah bahwa dengan 5 roti dan 2 ikan versi saya, waktu yang sempit, tenaga, keterbatasan, kita mau serahkan kepada Tuhan. Dan di akhir, mari kita melihat padang rumput yang hijau itu, ketika ada orang duduk berkelompok di sana, angin petang menyapu lembut, dan tangan menerima roti yang tak kunjung habis. Wajah di sana kembali berubah dari layu menjadi berseri. Dan di tengah semua itu, berdiri Yesus yang adalah gembala mengenal nama Bapak Ibu. Imam yang mengucap syukur atas hidup Bapak Ibu,
dan tuan rumah yang menyediakan meja di padang rumput itu. Dialah roti hidup. Barang siapa datang kepadanya tidak akan lapar lagi. Dialah cukupnya gerejanya, cukupnya keluarga, dan cukupnya panggilan kita dalam mengerjakan apa yang Dia percayakan. Tuhan tolong dan Tuhan berkati kita dalam mengerjakan dan melakukan setiap tanggung jawab kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita akhiri renungan kita. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan bahwa ada kasih Yesus yang mendahului sebuah tindakan yang besar yang Kau nyatakan kepada kami. Dan karena belas kasih itu, Engkau mengajak kami juga untuk berbagian dalam pelayanan dalam setiap kesempatan yang kami miliki saat ini. Dan dalam belas kasih itu yang kami boleh belajar dan mengingat bahwa kami boleh mendapatkan kecukupan. Karena belas kasih-Mu, kami dimampukan dan dicukupkan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan dengan pujian respon. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita merespon pemberitaan firman dan perenungannya di pagi siang hari ini dengan mengungkapkan dengan sebuah lagu berkumandang suara dari seberang sambil berdiri. Segala kemuliaan hanya baginya. Mari kita kembalikan itu kepada Dia. Doksologi.
Bapak Ibu, mari kita pulang bukan dengan kecemasan lama, melainkan dengan irama yang baru. Yesus pulang dengan tekad yang sederhana namun tajam. Saya akan mengutamakan firman, melangkah dalam ketaatan kecil, dan menyerahkan kendali kepada Kristus. Yesus cukup, percayalah kepadanya dan layanilah Dia. Terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan karena ibadat kita boleh berjalan, berlangsung dengan baik, dan kiranya Tuhan menerima semua ucapan syukur kita lewat ibadat kita pagi bahkan di siang hari ini. Ibu saudara-saudara sekalian, mohon sejenak untuk memperhatikan beberapa warta penggembalaan. Ibadat kita minggu depan di bulan Oktober, di minggu yang pertama tanggal 5 akan kembali dipimpin oleh Pendeta William. Dan yang kemudian CCM Youth akan mengadakan sebuah seminar dengan tema Apostoloi Tou Christou. Ini tema yang menarik karena seumur-umur saya baru saya kali ini melihat ada kata-kata seperti ini. Dan kami menghimbau rekan-rekan youth, pemuda remaja untuk boleh hadir di seminar ini yang akan dipimpin oleh Pak Irfan Bintang. Setelah ibadat ini, sekali lagi menghimbau rekan-rekan pemuda remaja untuk boleh hadir dalam acara seminar ini. Kemudian yang berikutnya, ya, untuk vlog minggu depan kita akan mengadakan fellowship secara onsite, istilahnya vlog di beberapa area yang ada di Kota Manado, bahkan di Mohon. Untuk area Teling dan sekitarnya, hari Senin tanggal 29 September jam 6 sore sampai selesai, bertempat di Kos Koka. Ini Kos Koka, jangan tambahin ya. Kos Koka bertempat di rumahnya Bu Hilda dan Bu Tina. Mungkin di perumahan di Koka ya. Jam 6 sore sampai selesai hari Senin tanggal 29. Jadi diimbau jemaat yang berada di wilayah Teling dan sekitarnya boleh hadir mengambil bagian dalam vlog ini. Kemudian area Paniki dan sekitarnya bertempat di sekolah Dian Harapan
Holland Village, hari Kamis tanggal 2 Oktober jam 6:30 malam sampai selesai. Jadi jemaat yang ada di area Paniki dan sekitarnya boleh mengambil bagian dalam vlog yang akan diadakan di SDA Holland Village. Kemudian di area Ranotana dan sekitarnya akan ambil tempat di rumah dari keluarga Seko Somilat, rumah dari keluarga Owa, dari keluarga Kapero Seko. Nanti akan hari Sabtu tanggal 4 Oktober jam 6:30 malam sampai selesai. Jadi jemaat yang ada di wilayah Ranotana, Malalayang, Sea dan sekitarnya boleh bergabung di vlog Ranotana. Kemudian untuk area Tomohon dan sekitarnya hari Jumat 3 Oktober 2025 bertempat di Sekolah SLH Tomohon jam 10 pagi hingga selesai. Jadi di vlog ini tentunya kita akan memberikan makanan-makanan rohani yang sehat dan bergizi, tidak akan keracunan. Dijamin itu. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita bergabung bersama-sama akan merenungkan, berdiskusi, sharing firman Tuhan di acara vlog di masing-masing area pelayanan. Kemudian akan diadakan pelatihan singers. Jadi minggu tanggal 5 Oktober ada pelatihan singers yang berada di Siraden Room lantai 5. Jadi rekan-rekan pelayan singers akan kembali disegarkan untuk bagaimana kita melakukan pelayanan lewat singers. Sekali lagi dihimbau teman-teman singers untuk memperhatikan ini. Setelah ibadat ini ada fellowship untuk dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja, bahkan anak-anak, Sunday School, teens, dan youth. Jadi boleh mengambil bagian kalau tidak buru-buru untuk acara selanjutnya. Oke, sekali lagi untuk vlog boleh mendaftar di bagian belakang. Teman-teman Asyir akan mempersiapkan itu. Boleh mendaftar, bukan mendaftar tapi mengikatkan diri untuk kerinduan itu. Jadi minimal kita sudah mempersiapkan waktu untuk ikut vlog. Sekali lagi terima kasih. Selamat hari Minggu, kita boleh bersalam-salaman sesama jemaat. Berkumandang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu, banyak jiwa dalam bersama